Gembala PPL Kota Baru Parahyangan bersama dengan istri dan seluruh pekerja mengucapkan Selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2023. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal berlimpah-limpah di dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mewakili diakon-diakones, seluruh pengerja, dan jemaat PPL Setiabudi, kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru. Kami mengajak kepada seluruh jemaat sepanjang tahun 2023 yang akan kita jalani, biarlah kita terus bertumbuh ke arah Kristus dan semakin mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami mewakili seluruh pengerja dan jemaat PPL Kopo mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru 2023. Mari semakin mendekat pada kebenaran dengan terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Jemaat GBI PPL yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Natal. Dan itu berarti sepanjang tahun 2022 ini, kita menyaksikan dan mengalami penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan Yesus yang sempurna dalam hidup kita. Sungguh, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Karena itu, saudara, saya mengajak, mari sepanjang tahun 2023 yang akan datang, kita semakin bersungguh hati mencari Tuhan, supaya kita terus bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita. Saya, Pendeta Muda Erik Kristianto, beserta dengan istri, mewakili seluruh pekerja dan jemaat GBI PPL Majesty, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk semua jemaat di GBI PPL di semua cabang yang ada. Saya Pendeta Muda Lukas Yonatan dan istri mewakili seluruh para pengerja dan jemaat dari GBI PPL Citylink mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Biarlah di tahun yang baru kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang menghidupi kebenarannya. Untuk itu sekali lagi saya berdoa mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Lukas Weli bersama dengan istri mewakili seluruh pengerja dan jemaat GBI PPL Cirebon mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Mari kita terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pendeta Budiman Setiono mewakili jemaat dan pekerja GBI PPL Riau mengucapkan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Mari terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Tuhan memberkati.
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sedangkan aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan mengenaui engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, Anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yusuf adalah tunangan dari Maria. Waktu dia mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Maka Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Beritakanlah kabar baik, kabar sukacita besar bagi semua orang. Sebab telah lahir bagimu Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom.
Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dan tentu salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama walaupun masih secara online. Tapi saya percaya sukacita Kristus tetap mengalir di dalam perayaan ibadah Natal di rumah kita masing-masing. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari di tahun 2023 ini kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan mengalami pertumbuhan di dalam iman rohani kita, sehingga kita juga akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan saya percaya ada kekuatan Tuhan yang akan menopang kita semua. Untuk itu 2023 mari kembali untuk beribadah secara onsite di semua cabang GBI PPL yang ada. Nah, untuk itu sekarang dan sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya ada sukacita Kristus yang akan sama-sama kita nikmati. Mari bersama-sama kita menikmatinya. Shalom jemaat Tuhan, shalom. 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 Kita bersyukur dari tempat ini untuk merayakan kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita semua mau mengangkat pujian kemuliaan bagi Raja yang mulia, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Mari gereja Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga bersama-sama kita siapkan hati kita, menaikkan kemuliaan yang terbaik bagi Raja kita, haleluya. tempat maha tinggi. Kaulah Allah
Sebab bagi Engkau hormat dan pujian kami. Sembah bagi Sang Raja. Kami datang malam hari ini Tuhan, membawa sembah kami bagi Sang Raja. Pujian, hormat kami bagi Engkau, Yesus Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Mari lebih katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Mari lebih dahsyat. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sekali lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang sembah dan puji Dia, Sang sembah dan puji Dia, Sang Yesus Raja. Sorakan haleluya. Haleluya. Bagi Sang Raja Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Malam hari ini hanya bicara tentang Tuhan Yesus. Dan kami akan tetap bersuka cita merayakan hari kelahiran Raja mulia dalam hidup kami. Mari yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Bersama dengan iman kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Dia adalah Raja mulia. Amin. Wow.
Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, yes, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari semua, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Hai. Haleluya. Raja mulia, oh, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan, yes, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Kita bersuka merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita penebus yang datang untuk menyelamatkan dan mengasihi orang yang percaya. Amin. Adalah kesukaan bagi orang percaya, bagi dunia. Menebus lalu dunia bagi kita. Siap semua bersuka cita lebih lagi. Come on, clap your hands. Mari bertepuk tangan bersama. Hey. Sukacita meninggikan Engkau. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah
sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
terbaik bagi Raja kami, Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati lebih lagi di hadapannya. Kami ingin lebih lagi Tuhan mengenal pribadi-Mu dan tetap bersyukur karena kami ada malam hari ini di tempat ini. Kami percaya firman-Mu akan memberkati hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari lebih lagi katakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Yes. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Kami ada Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu. Yes. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi
hanya ada Tuhan. Ku ada untuk mencari. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal Engkau Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes, Jesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari. Kita menyembah Tuhan. Jadilah penyembah Tuhan. Kami datang menyembah Yesus. Bersyukur, bersyukur. Kiara lama sere. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Semuanya datang menyembah Tuhan. Bersyukurlah atas anugerah Tuhan, atas kemurahan hatinya, atas kasih, sukacita,
Itulah pernyataan setiap kami ya Tuhan. Kami ada di dunia ini adalah untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Engkau sudah lakukan sepanjang tahun ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan, firman itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau setiap kesempatan yang ada dalam hidup kami, kami gunakan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga pada saat kami menjalani hidup ini, sungguh nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Roh Kudus, kami mau membuka hati kami. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga pada saat firman ini ditaburkan, firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat Tuhan. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudaraku untuk duduk. Shalom semuanya. Juga Bapak Ibu dan Saudaraku yang ada di rumah. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Sekaligus merayakan Natal. Walaupun dalam jumlah terbatas. Walaupun dilakukan secara online. Saya percaya ini merupakan kemurahan Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah datang ke dunia dengan tujuan akhirnya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Hari ini kita berkumpul bersama-sama yang memperingati Natal karena Yesus Kristus telah datang di dalam hati kita. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya, peristiwa Natal tidak dapat dipisahkan dengan keselamatan yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingin sampaikan bahwa perayaan Natal bukanlah sesuatu yang bersifat rutin, ya, tetapi perlu ada pemahaman, perlu ada pengertian yang lebih dalam lagi, yaitu bahwa di balik kedatangan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, ternyata di dalamnya ada pilihan Allah dan panggilan Allah. Yang setuju katakan amin. Dipilih oleh Allah adalah sebuah anugerah. Saudaraku, oleh sebab itu anugerah itu jangan disia-siakan. Saudara dan saya, kita semuanya dipilih oleh Allah. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena sucinya kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi semata-mata karena kemurahan Allah. Nah, setelah kita semua dipilih oleh Allah, ternyata ada panggilan Tuhan bagi setiap umatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang perlu kita lakukan setelah kita percaya dan diselamatkan? Nah, di balik panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita, Allah mau supaya setiap orang percaya dapat mengalami janji-janjinya. Supaya setiap orang percaya dapat terlepas dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi orang percaya,
Allah juga mau supaya kita dapat memiliki karakter ilahi. Tetapi banyak orang percaya, kenyataannya banyak orang percaya tidak mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang percaya di dalam hidupnya masih hidup dengan cara atau gaya manusia lamanya. Bahkan hidupnya tidak mencerminkan karakter ilahi. Nah, pertanyaannya kenapa sih? Kenapa sih masih seperti itu? Coba kita lihat 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Justru karena itu, artinya setelah kita dipilih dan dipanggil oleh Allah, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dari ayat-ayat tadi ternyata kekristenan itu tidak boleh berhenti sampai pada tahap percaya bahwa Yesus telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Hanya sampai percaya saja bahwa Tuhan Yesus untuk menghapus dosa-dosa kita. Percaya saja bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Bapak dan Ibu, saudaraku, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Apalagi ada yang berpendapat kalau setiap tahun di hari Natal saya datang ke gereja, atau saat ini mungkin bisa ibadah lewat online, saya sudah percaya, saya sudah diselamatkan, saya pasti masuk surga. Nah, dari ayat-ayat tadi saya menarik kesimpulan bahwa kekristenan itu harus bersifat dinamis. Kekristenan itu progresif, tidak statis. Di dalam kekristenan itu harus ada kemajuan sehingga terjadi perubahan hidup di dalam orang tersebut. Nah, orang yang percaya seperti itu akan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan yang berjenjang. Imannya berkembang, saudaraku, sehingga dapat menghasilkan buah-buah kerohanian di dalam hidupnya. Jadi tema firman Tuhan hari ini, dan itu merupakan tema sepanjang tahun 2023 adalah terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Nah, pertanyaannya, pertumbuhan dalam hal apa yang harus kita alami? Ternyata setelah kita jadi orang percaya, setelah kita sudah punya iman, iman itu tidak boleh berhenti, tapi harus diperlengkapi, harus ditambahkan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu iman itu harus ditambahkan dengan kebajikan. Apa sih itu kebajikan? Kebajikan adalah sifat yang mendatangkan kebaikan. Ataupun sifat yang mendatangkan keberanian untuk berbuat baik. Jadi setiap orang percaya yang sudah diselamatkan harus berani dan harus bisa berbuat baik. Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya,
Kepada Titus dia berkata begini, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Jadi setelah orang percaya kemudian mengalami keselamatan di dalam hidupnya, perbuatan baik itu harus nampak di dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah saudaraku, setelah kita ditambahkan, iman kita ditambahkan dengan kebajikan, apalagi yang harus ditambahkan? Yaitu pengetahuan. Iman harus ditambahkan setelah kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Nah pengetahuan di sini bukan berbicara tentang pengetahuan secara sains ya. Misalnya ilmu matematika, ilmu fisika, tetapi pengetahuan di sini adalah memiliki pemahaman dan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang percaya itu mengenal Allahnya dengan benar. Kenapa? Iman itu harus diperlengkapi dengan pengetahuan. Sebab tanpa pengetahuan, saudara, kerajinan pun tidak baik. Kitab Amsal mengatakan demikian. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa pengetahuan tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal. Demikian juga ketika kita punya iman, saudara, kita harus diperlengkapi dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Karena banyak orang percaya ingin berbuat baik, tetapi tanpa diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran, sehingga ketika perbuatan baiknya itu dilakukan, itu tidak membawa orang untuk dididik di dalam kebenaran. Jadi iman harus ditambah kebajikan dan harus diperlengkapi dengan pengetahuan. Berikutnya lagi, iman itu harus ditambahkan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri artinya harus bisa mengontrol diri sendiri. Mempunyai kemampuan untuk menguasai diri sendiri di dalam emosinya, di dalam nafsunya. Itu harus dapat dikendalikan, harus dapat ditaklukkan. Sehingga ketika dia berhasil di dalam hidupnya, apa yang diraihnya di dalam hidupnya tidak digunakan untuk kepentingan sendiri. Kenapa? Ada orang percaya yang jatuh bangun di dalam dosa. Hal itu terjadi karena orang tersebut tidak punya penguasaan diri. Jadi sekali lagi, iman saja nggak cukup. Perlu ditambah dengan kebajikan, perlu ditambah dengan pengetahuan, dan perlu ditambah dengan penguasaan diri. Berikutnya lagi, saudara, iman kita perlu diperlengkapi dengan ketekunan. Yang namanya tekun adalah mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Yang namanya tekun tidak pernah mudah menyerah. Yang namanya tekun bisa menghadapi kegagalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi orang percaya yang tekun, saudara, kita harus memberi diri dilatih oleh Tuhan. Harus siap diproses oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang tekun tidak akan pernah mudah menyerah. Orang yang tekun ketika diproses, dia tidak akan menyalahkan Tuhan. Saudara, tanpa ketekunan kita tidak mungkin sampai kepada garis akhir. Ibarat seorang pelari yang mengikuti lomba lari jarak jauh, saudaraku. Kalau dia mau mencapai garis akhir, dia harus tekun. Dia harus tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena kalau dia berhenti di tengah jalan, dia tidak akan sampai kepada garis akhir.
Demikian juga pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita harus tekun menggali firman Tuhan. Kita harus tekun membaca firman Tuhan. Kita harus tekun mendalami firman Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Berikutnya lagi, setelah kita memiliki ketekunan harus ditambah dengan kesalehan. Orang yang saleh itu apa sih? Orang yang saleh adalah orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan orang sekaligus orang itu memiliki hubungan yang benar dengan sesamanya. Saya percaya orang yang saleh, dia di dalam hidupnya pasti berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Supaya hidupnya bisa menyenangkan Tuhan dan hidupnya boleh menyenangkan sesamanya. Jadi saudaraku, kalau orang punya iman saja tanpa diperlengkapi dengan kesalehan, semuanya akan sia-sia. Saudara, kita masih ingat bahwa visi gereja PPL adalah menjadi umat yang layak. Dan misi yang pertama adalah hidup saleh sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan kesalehan, supaya visi dan misi gereja ini dapat kita genapi dalam hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kemudian dikatakan iman itu juga harus ditambahkan dengan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara itu bukan berbicara tentang hubungan darah. Bukan hanya berbicara tentang family karena ada hubungan darah di dalamnya, saudaraku. Tetapi kasih akan saudara-saudara di sini adalah kasih kepada saudara seiman. Saudara, gereja adalah keluarga Allah. Setiap orang percaya harus mengasihi satu dengan yang lain dengan sungguh-sungguh, dengan murni. Harus ada kedekatan di dalamnya. Dan saya percaya di tahun yang akan datang, kasih akan saudara akan kita praktekkan, akan kita lakukan. Baik di dalam komunitas kecil, baik itu di dalam kelompok-kelompok peka, sehingga lewat itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Amin. Berikutnya lagi. Kemudian dikatakan kasih akan semua orang. Orang percaya perlu memiliki kasih yang berjenjang. Minimal keluarga dulu harus kita kasihi. Setelah itu saudara seiman harus kita kasihi. Kemudian firman Tuhan mengatakan supaya iman kita itu berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengasihi semua orang. Orang percaya punya tujuan yang sama, yaitu menyatakan kasih Allah. Hukum yang terutama di dalam Alkitab adalah kasih. Kasih yang pertama adalah kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasih kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengasihi hanya kepada saudara seiman, apa sih upahnya? Saudara, Tuhan Yesus berkata demikian. Orang yang belum percaya juga bisa mengasihi sesamanya. Tapi mereka tidak mendapatkan upahnya. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita diingatkan, kenapa kasih itu diletakkan di puncak yang di paling akhir, saudaraku. Saya ingin sampaikan bahwa kalau kita punya iman, kemudian kita punya kebajikan, kita punya pengetahuan, kita punya penguasaan diri, kita punya ketekunan, kita hidup saleh, kemudian tidak mengasihi orang lain, semuanya menjadi sia-sia. Nah, 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 tadi mengatakan, justru karena itu kamu perlu berusaha dengan sungguh-sungguh
Artinya ketika iman kita betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, kita semua harus bertekad, kita semua harus berjuang. Bukan hanya asal bertumbuh, tetapi harus bertumbuh berlimpah-limpah. Artinya sampai penuh. Bahwa iman kita yang disertai dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri dan seterusnya betul-betul bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Saya ingin sampaikan bahwa iman tanpa pertumbuhan, kita menjadi orang yang malas di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang gagal di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 berkata begini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi sekali lagi, hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Untuk diselamatkan, percaya saja nggak cukup. Perlu diperlengkapi iman kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, artinya pengetahuan, penguasaan diri, kebijakan, kesalehan, terus apa lagi? Kasih akan semua orang, ya kasih kepada saudara seiman. Saudaraku, mereka yang tidak memilikinya, ia menjadi buta. Artinya tidak merasakan kebaikan Tuhan. Ia menjadi picik, pikirannya sangat terbatas. Dan dia sudah lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu sudah dihapuskan. Tidak lagi menghargai karya Allah di dalam hidupnya. Nah, akibat pertumbuhan itu, kalau akibat pertumbuhan saudaraku, kalau iman kita terus bertumbuh sampai berlimpah-limpah, maka kita akan semakin giat dan semakin berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Mengapa kita harus mengenal Kristus? Saya akan bacakan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Jadi ternyata hidup kekal itu berkaitan erat dengan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Tanpa pengenalan Allah yang benar, saudaraku, tanpa pengenalan kita akan Kristus, maka sesungguhnya hidup kekal itu belum dapat kita raih. Saudara, kalau kita perhatikan di dunia ini begitu banyak KKR, ya, kebaktian kebangunan rohani. Pada waktu KKR biasanya mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi tanpa disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk pengenalan akan Tuhan. Artinya pengenalan Tuhannya sangat dangkal. Mereka akan gugur imannya. Mereka akan meninggalkan Kristus. Lalu manusia lamanya muncul kembali. Oleh sebab itu tidak heran kalau Nabi Hosea berkata begini. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saudara kita akan binasa. Perhatikan ini baik-baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Kenapa yang terdahulu menjadi terkemudian? Karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Malam hari ini saya mengajak semua jemaat.
Mari kita terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus, sehingga kita dapat meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dapat terlepas dari gaya hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dan hidup kita dapat memancarkan karakter ilahi. Sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan dan akhirnya keselamatan yang sungguh-sungguh dapat kita alami dalam hidup ini. Kalau kita berhasil mengenal Allah dengan benar, menghadapi tahun 2023, kita tidak perlu takut. Amin. Karena kita punya Bapa yang baik, yang selalu memelihara kita dan melindungi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama, katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Sekarang kami mengerti. Iman kami perlu diperlengkapi ya Tuhan. Kami mengerti. Tanpa pengenalan akan Engkau, kami menjadi buta. Kami menjadi picik. Kami lupa akan karya-Mu dalam hidup kami. Tapi malam hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami percaya Engkau selalu memberikan kesempatan yang baru atas setiap kami. Bahkan hari ini Engkau memperingati kami bahwa percaya saja masih belum cukup. Kami perlu mengenal akan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata bahwa pengenalan akan Tuhan itulah yang membuat kami mengalami hidup yang kekal. Kami diingatkan juga, kami bisa mengalami kebinasaan kalau kami tidak mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus berikan kemampuan bagi setiap kami
supaya kami punya kerinduan yang lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, bahwa Engkau adalah Allah yang turun ke dunia, sehingga hidup kami, iman kami berkelanjutan, iman kami berprogresif Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, dan hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mau alaskan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin yang sudah ada di tangan kita masing-masing.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada malam hari ini kami boleh merayakan perayaan Natal. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan dalam perayaan Natal ini. Bahkan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Budiman. Kami mau hidup kami terus bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Sehingga kami mengalami setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Budiman yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan pengurapan yang baru, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati keluarga besarnya juga Tuhan. Kami mau menyerahkan hamba-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk seluruh pengerja yang sudah terlibat dalam acara Natal pada malam hari ini. Engkau juga memberkati setiap mereka ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh pengerja sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk seluruh pengerja yang boleh hadir dalam perayaan Natal onsite pada malam hari di tempat ini. Maupun seluruh jemaat dan pengerja yang mengikuti online di rumah. Engkau yang juga memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biar kami terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di mana kami ada, di mana kami dilahirkan Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam pikiran-Mu. Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati hasil negeri kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Indonesia akan menjadi berkat
bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan. Karena dia diperhadapkan dengan setiap keputusan demi keputusan. Setiap keputusan yang diambil itu benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan dimanapun Bapak Presiden Jokowi dengan keluarganya berada, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa bagi Wakil Presiden Pak Maruf Amin juga. Engkau juga yang memberkati dia, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh menteri Tuhan yang bekerja sama dengan Bapak Presiden Tuhan. Bilang Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan. Di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing takut dan gentar hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk TNI Polri Tuhan. Yang menjaga bangsa dan negara kami, Engkau juga memberkatinya Tuhan. Kami berdoa untuk MPR, DPR Tuhan. Seluruh jajaran yang ada, Engkau memberkati. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk Pilpres 2024. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau akan memberikan presiden yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan biarlah lewat bangsa dan negara kami, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan Tuhan. Dan itu akan menarik semua orang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku, mari kita buka hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Juga Bapak, Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Terimalah dengan iman berkat sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Melalui kasih-Nya yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan. Amin. Bapak dan Ibu, lilin-lilin bisa dimatikan dan disimpan. Kami persilakan kita semua untuk tetap berdiri. Kita akan bersama-sama merayakan hari Natal malam hari ini dengan sukacita. Wow! Feliz Navidad. Ayo semuanya. Feliz Navidad. Hey. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Ayo lambaikan tangan. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yes. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.